Tidak ada masa depan gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tidak ada kata lain selain terus-menerus melatih kedisiplinan diri. Ya, dengan disiplin kamu akan tahu apa yang baik bagi hidupmu dan apa yang harus ditinggalkan. Selain itu, kamu juga akan terbantu dalam memilih dan memilah apa hal-hal yang bisa didukung untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar tetap konsisten dan disiplin? Jangan tunggu motivasi datang. Saya merasa selalu malas dan tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, kecuali rebahan dan bermain HP. Apakah itu salah? Sebenarnya kamu sudah berada di jalan yang benar, karena sudah ada kesadaran dari diri sendiri bahwa masalah ini ada dan bisa menimbulkan efek negatif buat hidup kalian nantinya. Ingatlah kawan, uang bisa membuat kamu membeli apa saja, namun tidak dengan waktu. Banyak orang pernah berada di fase yang sama, termasuk saya, karena lebih enak bermalas-malasan seharian daripada harus mengerjakan sesuatu. Sekarang tanyakan ini pada diri kamu, apa tujuan hidup yang harus kamu capai dan kenapa itu harus? Semisal, punya pekerjaan dengan gaji tinggi, ingin membeli iPhone 14, atau punya rumah bertingkat. Oke, itu memang tujuan hidup juga. Ya, jadi ketika kamu punya sesuatu untuk dicapai atau diraih, diwujudkan untuk barang tertentu adalah tujuan dalam hidup. Sesekali jangan buat rencana kecil, sekalian saja besarkan tujuan itu. Contoh, sebelum saya berusia 30 tahun, saya ingin memiliki 20 outlet bisnis di kota besar. Misalnya, amin. Kalau kamu punya tujuan besar, dengan izin Tuhan, otak kamu akan segera memikirkan cara mencapainya, yang nanti outputnya akan mengarah pada pencapaian-pencapaian sederhana dulu. Biasanya sih orang tidak akan langsung take action ketika punya tujuan yang tidak jelas. Faktor why sangat penting di sini. Faktor why sangat mempengaruhi diri kita untuk mengambil langkah pertama, dan kemudian tetap disiplin di jalur yang akan membawa kita ke tujuan tersebut. Kemauan ini harus datang dari hati Anda sendiri. Menunggu termotivasi dulu tidak akan membuat kamu lebih disiplin. Tetap melakukan kegiatan itu meski kamu tidak menyukainya. Dengan demikian, kamu akan dilatih untuk mengubah sikap positif menjadi sebuah kebiasaan. Faktor why itu apa sih? Nah, itu cuma alasan kuat kenapa kita harus segera bertindak untuk melakukannya. Ada 4 faktor why sangat mempengaruhi tindakan manusia. Motivasi internal, rasa takut, harapan, dan juga perasaan. Contoh, seseorang meminta kamu untuk membuka pakaian di tempat umum. Tentunya kamu nggak mau melakukannya kan? Lain ceritanya, kalau yang menyuruhmu adalah seorang perampok yang sedang menodong pistol ke ibumu dan mengancam akan membunuhnya. Terjebak antara dua pilihan yang sulit, telanjang atau ibumu akan dibunuh. Karena ada dua unsur paksaan dan ancaman. Takut ibumu terbunuh, dan kamu berharap bisa menyelamatkannya. Dari pertimbangan itu, kamu punya faktor why kenapa kamu melakukan hal tersebut. Bukankah lebih baik kita telanjang dan malu untuk beberapa saat ketimbang kita harus melihat ibu kita dibunuh? Ingat ya teman-teman, ini cuma perumpamaan saja. Nah, di sini faktor why sangat berperan penting. Saya mempunyai satu contoh lagi. Saat ini kamu belum punya sebuah pekerjaan, tapi kebiasaan rebahan dan malas-malasan datang terus-menerus. Mood apalagi, naik turun terus kayak lift di mall. Nah, untuk solusi kamu bisa carikan faktor why yang saya sebutkan tadi. Pertama, faktor perasaan. Contohnya, bekerja karena motivasi internal akan melahirkan rasa berdaya. Karena takut menyesal, kamu bisa merasakan perasaan berani. Serta karena tidak menunda pekerjaan, kamu menjadi merasa bahagia. Sekarang bayangkan dengan perasaan sebaik itu, seberapa besar yang berarti energimu untuk disalurkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Jawaban ini hanya salah satu ajakan untuk bergerak. Saya ingat satu pepatah, air kotor yang terus mengalir lebih baik daripada air bersih yang diam. Air kotor yang terus mengalir pada akhirnya akan sampai ke laut juga. Sedangkan air bersih yang diam justru menjadi sarang timbulnya penyakit. Semoga kamu dipantaskan dengan pekerjaan yang kamu inginkan. Amin. Kedua, faktor motivasi internal.
Dorongan kenapa kamu melakukan sesuatu itu haruslah berasal dari dalam dirimu sendiri. Misalnya, karena ingin menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri, karena ingin bisa membuktikan pada diri sendiri. Jadi, tanpa perlu diperintah dan dimarahi, kamu akan bekerja dengan kesadaran sendiri dan kamu bahagia melakukannya. Diperintah atau tidak, kamu akan tetap bekerja. Dengan izin Tuhan, orang seperti inilah yang tingkat kualitas hidupnya terus-menerus mengalami peningkatan. Ketiga, faktor harapan. Saat kami takut melakukan sesuatu, lalu ingatlah kesenangan-kesenangan yang kamu dapat apabila kamu melakukannya. Misalnya, ketika kamu menunda pekerjaan, ingatlah mungkin dengan tidak menunda pekerjaan, kamu mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan hal produktif lainnya. Keempat, faktor rasa takut. Biasanya ini yang paling penting. Saat kamu takut melakukan sesuatu, ingatlah kerugian apa yang akan kamu dapatkan atau penyesalan yang nantinya kamu terima. Semisal ketika kamu takut bertanya pekerjaan pada seorang teman, mungkin kamu telah rugi karena kehilangan manfaat informasi darinya. Yang kedua, menahan godaan atau distraksi. Melakukan kegiatan apa saja, baik saat sedang bekerja, belajar, berbicara, dan sebagainya, selalu membutuhkan fokus dan konsentrasi tinggi. Akan tetapi, hal yang wajar juga jika kamu pernah mengalami kesulitan berkonsentrasi karena mengalami berbagai macam distraksi. Inilah mengapa kamu perlu membangun sebuah benteng perlindungan diri agar tidak mudah terdistraksi. Dengan begitu, kamu akan mudah untuk selalu berkonsentrasi saat bekerja. Bagi kamu yang merasa penasaran bagaimana cara membangun benteng perlindungan diri, yuk simak beberapa tips berikut. Yang pertama, berikan batasan pada pekerjaan. Manusia pasti akan kelelahan jika dia terus bekerja tanpa beristirahat setiap harinya. Kelelahan secara fisik dan mental juga merupakan jenis dari distraksi dalam diri manusia. Maka agar kamu nggak sampai mengalaminya, persiapkan perlindungan untuk diri dengan memberikan batasan pada pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Kamu memang harus bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Namun, kamu juga harus peka ketika badan dan pikiran sudah mulai merasa lelah. Agar distraksi seperti ini nggak membuatmu menyerah, cobalah batasi jenis-jenis pekerjaan yang paling mendesak terlebih dahulu untuk kamu selesaikan. Tentukan maksimalkan 3 pekerjaan utama yang harus kamu kerjakan dalam waktu 1 hari. Yang kedua, jangan pernah lupa dengan apa yang menjadi tujuan utamamu. Membangun benteng perlindungan diri agar kamu gak sering mengalami distraksi yang mengacaukan konsentrasi, yaitu jangan pernah lupa dengan apa yang menjadi tujuan utamamu. Ingatlah apa yang ingin kamu capai di masa depan nanti. Mengingat tujuan hidup dapat menjadi sesuatu yang akan terus melindungimu ketika ingin berjalan ke arah yang bukan tujuanmu. Tak pernah melupakan tujuan utama yang benar-benar ingin kamu capai akan membuatmu mampu mengontrol diri dari segala macam distraksi yang hadir setiap hari. Tips ini adalah hal penting, maka jangan anggap sepele tentang tujuan hidup, karena dapat membantumu menahan diri saat mulai terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Nomor 3. Memiliki pola hidup yang sehat. Menjaga kesehatan merupakan perlindungan bagi dirimu di masa kini dan yang akan datang nanti. Gak hanya itu, ternyata faktor kesehatan yang terjaga juga bisa menjadi benteng yang akan melindungi diri dari berbagai macam distraksi. Rutinitas berolahraga, makanlah secara teratur, dan konsumsilah makanan yang sehat dan bergizi setiap hari. Cukupilah waktu tidurmu sekitar 7-8 jam per malam. Ketika kamu menjalani pola hidup sehat, maka kamu gak akan merasa stres secara berlebihan. Dan tentu saja dalam melakukan berbagai macam kegiatan pun, kamu akan mampu berkonsentrasi serta bisa mengatasi segala jenis distraksi. Nomor 4. Tetap menjadwalkan jam istirahat. Jam istirahat memiliki banyak sekali manfaat, seperti mengurangi tekanan stres dan lelah, meningkatkan kinerja, menghilangkan rasa jenuh dan bosan, menyegarkan kembali pikiran, dan masih banyak lagi. Nah, karena memiliki banyak manfaat baik untukmu, tentu saja dengan ini kamu akan bisa selalu fokus dan berkonsentrasi tinggi. Maka, ketika kamu sudah mulai lelah bekerja atau aktivitas lainnya, beristirahatlah sesuai dengan jam yang sudah kamu jadwalkan. Jangan memaksakan diri.
untuk bekerja tanpa henti karena itu akan sia-sia dan memicumu menjadi semakin merasa lelah. Jika kamu sudah sangat lelah, maka distraksi kecil saja bisa terasa sangat mengganggu. Nomor 5. Luangkan waktu untuk menjalani hobi. Kegiatan menjalankan hobi pasti akan membuatmu senang dan gembira. Stres dan tekanan yang selama ini kamu rasakan itu dapat membuatmu selalu terdistraksi saat bekerja atau aktivitas lainnya. Agar bisa tetap fokus dalam berbagai kegiatan, tetaplah meluangkan waktu untuk melakukan hobi yang selama ini kamu jalankan. Melakukan hobi dapat menjadi kegiatan yang menyegarkan pikiran. Dengan begitu, kamu gak akan lagi merasa stres yang kerap menjadi pemicu munculnya distraksi. Melalui hobi, kamu bisa bersemangat dan menjaga pikiran serta hati agar senantiasa senang. Ketika perasaan senang, maka berkonsentrasi pun bisa dilakukan. Gak mudah dan butuh waktu yang juga gak singkat untuk bisa membangun kedisiplinan diri yang kokoh. Meningkatkan kedisiplinan diri tidak akan bisa dijalankan tanpa konsistensi. Jika ditambah dengan motivasi yang terjaga dengan baik, maka jalan kamu mencapai target bakal lebih gampang. Kamu pun bisa muncul sebagai sosok yang baru, yang penuh disiplin untuk menggapai masa depan. Haruslah berusaha setiap harinya, supaya kamu gak lagi sulit untuk disiplin pada apa yang sedang kamu kerjakan sekarang ini. Sekian tip yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jika informasi ini membantu, jangan lupa di subscribe ya. Semoga membantu.